Mari kita mulai renungan hari ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk hari yang baru ini, kesempatan kami untuk merenungkan semua firman-Mu Tuhan, memuji-muji Engkau Yesus. Terima kasih Yesus. Beracara dalam renungan hari ini, biarlah Roh Kudus-Mu Yesus, hadirat-Mu, malaikat-Mu memenuhi kami. Kami serahkan renungan harian ini hanya kepada-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Amin. Kita akan baca di Yohanes, judul perikopnya, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kita akan baca Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus. Anak-anak Zebedeus maksudnya Yakobus dan Yohanes ya, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menggila jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menggila jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sesungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Yesus menampakkan diri beberapa kali ke muridnya. Nah, salah satunya di Danau Tiberias ini. Ketika Tuhan Yesus berkata, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Murid yang dikasihi Tuhan Yesus adalah Yohanes. Itu disebut disebut di Alkitab murid yang dikasihi Tuhan. Itu adalah Yohanes. Ketika sedang penyiraman kudus, Yohanes yang dikasih tahu Tuhan juga.
Ini murid yang dikasih Tuhan. Jadi saat murid yang dikasih Tuhan itu mendengar Tuhan Yesus seseorang berkata tersebut, Yohanes langsung tahu itu Tuhan. Dan ketika Petrus dikasih tahu, Petrus ini ya langsung mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian saat itu, saat menjala ikan, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid lain juga ini ya datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta. Ya, puji Tuhannya itu ini mujizat juga. Mereka menangkap ikan-ikan besar 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala tidak koyak. Jadi mereka semalam-malaman mencari ikan, tidak dapat. Dan ketika Tuhan Yesus datang, dikasih arahan kamu menjala di sini, mereka dapat 153 ekor. Dan setelah ini ya, tidak seperti Tuhan Yesus saat menemui murid-muridnya seperti Thomas yang waktu itu tidak diceritakan, teman-temannya tidak percaya kalau tidak mencucukkan tangannya. Saat di Tiberias ini mereka ini ya, tidak ada yang berani bertanya kepada Tuhan Yesus, siapakah engkau? Karena ini ya, Thomas sudah ditegur Tuhan ya. Tuhan Yesus berkata, kamu melihat baru percaya, tapi berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Di sini di kejadian di Danau Tiberias ini, mereka benar-benar tidak berani bertanya kepada Tuhan Yesus. Mereka langsung percaya itu Tuhan. Saat di darat itu Tuhan juga segera menyediakan ini ya, api arang dan di atasnya ada ikan dan roti. Ini Tuhan kita yang mereka, karena Tuhan Yesus tahu ya, mereka semalam-malaman tidak dapat ikan. Mereka mencari makan semalam-malaman tidak dapat ikan, mereka lelah. Kemudian Tuhan Yesus datang mengasih arahan, kamu jala ke sebelah kanan perahu. Mereka dapat 153 ekor besar-besar. Dan mujizatnya, keajaiban yang terjadi itu jalannya tidak koyak. Kita bayangkan jala di zaman itu ya, di zaman itu mereka menjala 153 ekor ikan yang besar-besar dan tidak koyak. Itu yang Tuhan lakukan. Mereka tahu mereka tahu ya, kalau tanpa Tuhan mereka mungkin tidak makan ya hari itu ya. Jadi saat Tuhan sediakan itu semua, mereka tidak berani bertanya. Dan Tuhan Yesus adalah Tuhan yang peduli. Jadi saat murid-muridnya sudah melakukan kegiatan ya untuk mencari makan semalam-malaman dan tidak dapat, Tuhan Yesus memberi petunjuk. Kemudian saat diminta ke darat ya, mereka mendatangi Yesus. Tuhan sudah sediakan roti dan ikan yang sudah dibakar. Mujizat Tuhan. Ini Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli. Tuhan kita tuh menguatkan murid-muridnya. Ini loh keajaiban yang dialami. Saat Tuhan Yesus meninggal, bangkit, Tuhan Yesus benar-benar menemui mereka dengan langsung muncul, kemudian meninggalkan mereka dengan menghilang. Itu Tuhan, dan itu berkali-kali Tuhan Yesus lakukan. Jadi betapa kita bayangkan iman mereka tuh benar-benar sudah dikuatkan Tuhan. Tuhan benar-benar menguatkan mereka dengan apa? Menemui mereka berkali-kali, memberi mereka penguatan, memberikan mereka mujizat. Sehingga apa? Saat Petrus yang dulu ketakutan saat Tuhan Yesus disalib, sehingga menyangkal Tuhan Yesus, saking takutnya dengan pengawal-pengawal tersebut. Tapi setelah mengalami banyak mujizat dari Tuhan, setelah kebangkitan Tuhan ya, benar-benar Tuhan datang kepada mereka dengan langsung muncul, meninggalkan mereka dengan langsung menghilang. Itu Tuhan
yang rohnya ya sebelum ketemu Bapa di surga benar-benar menemui murid-muridnya untuk menguatkan, sehingga apa? Petrus yang dulu ketakutan saat melihat Tuhan Yesus di sidang, benar-benar ketakutan sampai menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali, padahal sudah diingatkan Tuhan Yesus sebelumnya ya, malam sebelumnya. Saat ditangkap meninggalnya Petrus dengan apa? Dengan disalib juga. Tapi Petrus minta apa? Disalib dengan kepala di bawah. Saking apa? Saking Petrus itu sudah yakin apapun yang dihadapi, Tuhan Yesus sudah berkata surga itu apa? Surga itu sudah disediakan bagi mereka. Jadi mereka menghadapi apapun mereka tidak takut. Petrus yang sama, yang saat menghadapi orang-orang yang bertanya dengan dia soal apakah dia kenal Tuhan Yesus, akhirnya dia menyangkal 3 kali saking takutnya. Kemudian saat kebangkitan Tuhan Yesus itu, mereka benar-benar dikuatkan, mereka benar-benar Tuhan Yesus menemui mereka berkali-kali. 500 orang ditemui dan menemuinya dengan hal yang luar biasa ya. Datang dengan langsung muncul, pergi langsung dengan menghilang. Betapa iman mereka tuh benar-benar dikuatkan Tuhan. Iman mereka tuh benar-benar dikuatkan Tuhan. Sehingga apa? Petrus saat menghadapi salib itu pun sampai meminta, aku tidak mau menyamai Tuhan Yesus. Akhirnya apa? Dia minta untuk disalib dengan kepala di bawah. Betapa kesakitan yang dialami lebih lagi. Dengan di bawah. Karena apa? Karena iman Petrus sudah dikuatkan. Petrus dan teman-temannya apa? Menghadapi Tuhan yang benar-benar di mata mereka tuh benar-benar mengeluarkan kekuatannya yang belum pernah dilihat selama Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus datang dengan langsung muncul, pergi dengan langsung menghilang. Itu tujuan Tuhan Yesus untuk menemui muridnya berkali-kali. Dan hasilnya apa? Petrus berubah 180 derajat. Saat menghadapi kematiannya pun Petrus hadapi. Bahkan minta dengan apa? Disalib dengan kaki di atas, kepala di bawah. Itulah tujuan Tuhan Yesus. Menguatkan iman para murid-muridnya dan para pengikutnya lainnya. Amin. Dan kiranya saat kita membaca ini kita dikuatkan. Kuatkanlah iman kita dalam menghadapi apapun. Jangan sampai kita mempertahankan nyawa kita tapi surga terhilang. Saat kita tidak takut nyawa ataupun hal-hal itu diambil dari kita, maka surga sudah disediakan, berkat pun sudah disediakan. Orang bisa mereka-rekakan apapun ya, tapi orang yang mereka-rekakan apapun itu pasti apa? Tidak kenal Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu membela orang-orang yang dikasihinya. Bahkan rela mati demi orang yang dikasihinya. Itu Tuhan kita. Orang-orang yang kenal Tuhan Yesus tidak akan berani bermacam-macam dengan orang-orang yang diurapi Tuhan Yesus. Karena apa? Sudah mengerti apa yang akan dilakukan Tuhan. Tuhan akan membela. Karena apa? Tuhan pasti bertanggung jawab untuk setiap ucapannya. Tuhan pasti bertanggung jawab untuk setiap apa yang dinubuatkannya. Kan Tuhan itu Tuhan yang bertanggung jawab kan? Tuhan pasti akan berperkara dengan orang-orang yang berani berperkara dengan orang yang diurapi Tuhan. Jadi apa? Jadi kita fokus kepada Tuhan, berbuat baiklah, jangan lakukan sesuatu yang menjadikan Tuhan. Agar apa? Agar hal-hal baik itu terjadi kepada kita. Kita fokus kepada Tuhan kita. Orang bisa mereka-rekakan apapun karena mereka tidak tahu yang mereka hadapi itu benar-benar Tuhan pemilik dunia ini. Jadi seperti Petrus lah saat menyangkal Tuhan Yesus karena ketakutan, tapi saat
Tuhan Yesus ini ya mengalami kebangkitan dan melakukan banyak mujizat, Petrus dikuatkan. Petrus benar-benar melihat mujizat Tuhan Yesus berkali-kali, memberi mereka makan saat Tuhan Yesus tidak bawa peralatan tapi langsung muncul ikan sama roti. Tuhan Yesus pun juga datang kayak di film-film ya. Tuhan Yesus datang dengan langsung muncul, pergi pun dengan langsung menghilang. Karena apa? Untuk menguatkan murid-muridnya. Ini loh yang kalian hadapi ini, walaupun kalian lihat Yesus meninggal di kayu salib, tidak berdaya, tidak dapat menolong dirinya sendiri, tapi ini Tuhan yang sudah bangkit. Datang langsung muncul, pergi menghilang. Saat murid-muridnya lapar, dikasih petunjuk tebar di sisi kanan, langsung 193 ekor besar-besar dan jala pun tidak koyak. Itu Tuhan kita. Sehingga iman Petrus berapi-api menghadapi hal yang dia takutkan, sehingga dia menyangkal Yesus pun Petrus hadapi, karena dia tahu Tuhan itu benar-benar Tuhan yang nyata. Itu benar-benar menguatkan Petrus. Jadi kiranya peristiwa-peristiwa yang kita baca ini juga menguatkan kita. Itu loh Tuhan yang bertanggung jawab untuk setiap perkataannya, Tuhan yang bertanggung jawab untuk setiap nubuatannya. Jadi kita fokus kepada Tuhan, kita fokuskan kepada Tuhan. Amin ya. Kiranya peristiwa ini benar-benar menguatkan kita ya. Bagaimana peristiwa-peristiwa yang dialami murid-murid Tuhan Yesus saat kebangkitan Tuhan Yesus itu benar-benar menguatkan Petrus, sehingga Petrus bertindak 180 derajat ya, dari yang ketakutan sampai berani menghadapi kematiannya. Itulah salah satu tujuan untuk Tuhan, untuk apa? Untuk menguatkan iman murid-muridnya. Sehingga apa? Sehingga berita mengenai Injil, berita mengenai pertobatan dan kasih karunia Tuhan Yesus itu sampai ke kita. Amin ya. Ini salah satu tujuan Tuhan muncul berkali-kali di hadapan murid-muridnya untuk benar-benar menguatkan murid-muridnya. Amin ya. Ini benar-benar menguatkan kita. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikan kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Amin ya. Kiranya peristiwa ini benar-benar menguatkan kita. Peristiwa-peristiwa ini benar-benar merubah Petrus 180 derajat. Petrus benar-benar imannya dikuatkan, benar-benar membuat mujizat yang luar biasa, bahkan tidak takut menghadapi kematiannya. Itulah Petrus. Karena Petrus tahu Tuhan itu benar-benar Tuhan. Tuhan Yesus adalah benar-benar Tuhan. Amin ya. Kiranya ini semuanya menguatkan kita, memberkati kita, meneguhkan kita. Kita pandang Tuhan Yesus, kita lakukan apapun yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita. Amin ya. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Amin ya. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk perkataanmu ini. Benar-benar peristiwa yang menguatkan, di mana Kau benar-benar menguatkan
hati murid-muridmu, benar-benar menguatkan iman murid-muridmu. Terbukti Petrus benar-benar berubah 180 derajat dari orang yang dulunya ketakutan saat melihat kau di sidang sampai menyangkal kau sebanyak 3 kali, berubah menjadi Petrus yang benar-benar beriman, benar-benar memandang kau Yesus, sehingga menghadapi apapun Tuhan, Petrus tidak takut karena Petrus percaya kepadamu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu, kehidupan yang baru Kau berikan kepada umat manusia, karena Kau menguatkan para murid-murid-Mu tersebut, para rasul-rasul-Mu, sehingga saat ini Tuhan Injil tersebar di seluruh pelosok dunia. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, dan kiranya setiap perkataan-Mu Tuhan benar-benar menjadi benih Tuhan, benih yang baik di hati kami yang telah Kau jadikan tanah yang baik, sehingga berakar tumbuh kuat Yesus, berbuah lebat untuk kemuliaan nama-Mu Yesus, untuk memberkati kami, orang-orang sekitar kami, sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau. Dan kiranya Yesus Kau berkati kami semua, berkati pekerjaan kami, berkati proyek-proyek kami, berkati setiap transaksi yang kami lakukan, berkati Tuhan kami, Tuhan, setiap yang sakit Kau sembuhkan, setiap yang kekurangan Tuhan Kau berikan semua kecukupan dan kelebihan Yesus, dan setiap masalah Tuhan Kau berikan jalan keluar, Kau berikan solusi Yesus. Kiranya Tuhan nama-Mu Tuhan yang dipermuliakan di hidup kami Yesus. Kiranya Roh Kudus-Mu, hadirat-Mu, malaikat-Mu menyertai kami selalu. Terima kasih Yesus, Kau benar-benar nyata, benar-benar ada. Terima kasih untuk perkenanan-Mu, terima kasih untuk pernyataan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, amin.